Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua telah bangun dengan sehat, penuh semangat dan sukacita menyambut hari ini dalam keyakinan berkat-Nya telah disediakan bagi kita. Puji Tuhan, kita masih diberi anugerah untuk bertemu dalam acara Renungan Pagi edisi 10 Januari 2023. Bacaan kita pagi ini 2 Samuel pasal 12 ayat 26 sampai 31 demikian. Yoab berperang melawan Rabah, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, "Aku berperang melawan kota Rabah dan telah merebut pula kota Air. Oleh sebab itu, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu, dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu." Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara. Ia berangkat ke kota Rabah dan berperang melawannya lalu merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertatahkan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi dan kapak. Juga dipekerjakan mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dalam renungan pagi yang lalu kita telah merenungkan betapa beratnya pelanggaran Daud yang telah menghina Tuhan. Namun kita menyaksikan juga pengampunan dan pemulihan Tuhan jauh lebih besar dari pelanggaran Daud. Memang akibat dosa Daud harus ia tanggung. Di antaranya perang tak akan beranjak dari kerajaannya. Teks yang kita baca pada pagi ini menjelaskan bahwa Daud sungguh telah dipulihkan Tuhan. Cara lain yang Tuhan pakai menghibur Daud dari kehancurannya. Hal ini memberi keyakinan pada Daud dan semangat setelah ia melihat dirinya begitu terpuruk. Kemenangan ini memberi semangat baru pada Daud bahwa Allah masih tetap bersama dia dan membiarkan Daud untuk mengalami kuasa kehadirannya. Yoab panglima perangnya telah memerangi musuh yakni Bani Amon dan telah merebut pusat kota Bani Amon. Hal ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan tetap ada pada Daud. Ketika Yoab meyakini bahwa peperangan akan dimenangkan, Yoab menyuruh memanggil Daud supaya ia datang untuk memimpin peperangan hingga tuntas. Dengan alasan Yoab tak ingin mendapat nama bahwa dialah yang berhasil menumpas musuh-musuh itu. Melainkan Yoab mau supaya Daud turut berperang dan menumpas habis musuh. Benar, Daud mengumpulkan seluruh prajurit Israel, lalu melakukan seperti arahan Yoab, hingga menuntaskan peperangan itu. Ia mengambil mahkota dari kepala Raja Bani Amon, beratnya setalenta emas, sama dengan 34 kilogram beratnya. Bertatahkan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan kepada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan, hal-hal yang bernilai dan mahal-mahal dari kota itu, serta penduduknya juga. Dan kemudian dijadikan Daud sebagai tenaga kerja dalam istananya. Saudara-saudaraku, membaca teks ini memberikan bukti bagi kita betapa Allah yang kita kenal adalah Allah yang maha kasih dan penuh anugerah. Pemulihannya sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan. Dari sini kita tahu bahwa tak selamanya Allah mendendam, tetapi kasih-Nya tak terbatas. Dan ini menjadi penghiburan bagi kita saudara sekalian, bahwa masa lalu yang gelap tak dapat menghalangi kasih Allah bagi kita. Dalam anugerah Yesus Kristus, mari kita memandang padanya. Mari kita menjalani hidup dengan tegap dan sigap, dengan keyakinan percaya bahwa pengampunan, pemulihan di dalam Yesus Kristus melampaui dari segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa serta masa lalu kita yang gelap. Matahari pasti akan bersinar lagi. Sepasti matahari terbit di pagi hari, sepasti itulah kemurahannya bagi kita umat-umat gembalaannya. Jadi jangan putus asa jika kita sedang mengalami didikannya.
sebab Ia Bapa yang baik. Larilah padanya, pandanglah padanya, dan terimalah segala pengampunan yang Ia tawarkan bagi kita. Betapa bahagianya kita saudara sekalian, mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang telah ditebus dalam Yesus Kristus, yang telah mati bagi segala dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga membaca kisah Daud pada pagi ini. Setelah Tuhan memulihkan hidupnya, Tuhan memperbaharuinya, kasih-Mu tak pernah berubah kepadanya. Tuhan terus memberikan kekuatan kepada Daud untuk menghalangi kasih-Mu. Dan kami bersyukur memiliki Allah Daud, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sebab kasih yang sama itulah yang akan terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk kepengampunan, terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih banyak karena Engkau tidak akan pernah berubah kepada kami. Sepasti matahari yang terbit setiap pagi, demikianlah kasih setiamu yang selalu cukup untuk kami nikmati hidup di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, berilah kami kekuatan untuk selalu lari kepadamu, memandang Engkau dalam segala situasi kehidupan kami. Dan kami bersyukur bahwa kami adalah milik-Mu, kami ada di dalam pandangan kuasa-Mu, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, kasih-Mu lah yang akan menjadi kekuatan kami. Hamba-Mu mendoakan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah kasih-Mu Bapa menolong mereka. Biarlah penyertaan-Mu menjagai mereka. Dan kiranya Tuhan hadir dalam setiap persoalan hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan kehidupan, Tuhan berilah jalan keluar. Mereka yang sedang mencari sesuatu untuk kehidupan mereka, bukalah jalannya Tuhan. Dan biarlah kebahagiaan dan sukacita terus menyertai di dalam perjalanan kehidupan ini. Terima kasih untuk hari baru, tanggal 10 Januari di hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami menjalani sepanjang tahun ini dalam kasih setia-Mu. Sekali lagi hamba-Mu berdoa menyerahkan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka dan tuntunlah mereka di hari ini. Sertai keluarga kami, sertai anak-anak kami yang sedang berjuang untuk masa depan mereka. Sertai jemaat Tuhan dalam segala pekerjaan dan pelayanan mereka dimanapun mereka berada hari ini. Dengar doa kami ya Tuhan, kami taruhkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.